Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihadatul Aisy. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen sumber daya insani. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani atau manajemen sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat dominan pada setiap organisasi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan potensial, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan seleksi, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM untuk tercapainya berbagai tujuan individu, masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan organisasi yang bersangkutan. Menurut Barry Casway, manajemen sumber daya insani adalah serangkaian strategi, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu. Manajemen sumber daya insani merupakan suatu ilmu atau cara mengatur kolerasi dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien serta efektif dan bisa digunakan secara maksimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya insani adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian atas pengadaan terhadap tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan putusan hubungan kerja dalam sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya insani. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing merupakan proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating merupakan proses pengarahan. Dan terakhir, pengawasan atau controlling merupakan kegiatan evaluasi. Pentingnya manajemen sumber daya insani. Dari semua tujuan manajemen sumber daya insani seperti tujuan kemasyarakatan atau sosial, tujuan organisasi, tujuan fungsional, dan tujuan individu, ada 5 pentingnya manajemen sumber daya insani. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen sumber daya insani berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang sesuai. Yang kedua, mengembangkan potensi individu dengan memberikan pelatihan dan pengembangan. Individu bisa mengarahkan keterampilan mereka, meningkatkan pengetahuan dan kualitas karyawan. Yang ketiga, fokus pada keberagaman dan inklusi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan. Dan yang kelima, mengelola konflik dan komunikasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya insani mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan dan perekrutan karyawan hingga saat karyawan resign. Setiap departemen dan aktivitas dalam suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia. Tapi kita dapat mengkategorikan menjadi 3 aspek penting. Yang pertama, aspek personalia, berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, pelatihan, dan pengembangan. Begitu juga dengan keputusan PHK, dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek kesejahteraan, berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja seperti kantin dan penitipan anak atau lain-lainnya. Dan yang ketiga, aspek hubungan industrial, mencakup hubungan serikat pekerja dan manajemen, konsultasi bersama, perundingan bersama, prosedur pengaduan dan disiplin, serta penyelesaian konflik. Perkembangan manajemen sumber daya insani. Saya membaginya menjadi 3 fase. Yang pertama, fase prasejarah sampai dengan tahun 1 Masehi. Berdasarkan tinjauan waktu dan tempat berkembangnya dibagi menjadi zaman Mesopotamia, zaman Babilonia, zaman Mesir kuno, dan zaman Tiongkok kuno. Terdapat juga zaman Romawi kuno dan zaman Yunani kuno. Yang kedua,
fase prasejarah 1 Masehi sampai 1886 Masehi. Ditandai dengan peranan dan partisipasi institusi yang mempeloporinya. Yang pertama, Gereja Katolik era, yang kedua, mazhab fisiokrat, yang ketiga, revolusi industri. Dan yang terakhir, fase modern dari tahun 1997 sampai dengan sekarang. Yang mana fungsi manajemen sumber daya manusianya telah diperkenalkan sejak tahun 1800 Masehi, di mana Kode Hammurabi dalam Narda telah memperkenalkan ketentuan tentang upah minimum. Pada akhir tahun 1980-an, mulai dikembangkan konsep kesejahteraan personil yang didorong oleh keprihatinan kemanusiaan terhadap anggota organisasi. Pada tahap berikutnya, perkembangan manajemen personalia ditentukan pada administrasi personil. Pada tahun 1970-an, terlihat adanya peningkatan yang signifikan jumlah pegawai yang berkarir dalam pekerjaan personalia. Tantangan manajemen sumber daya insani dibagi menjadi tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal mencakup tantangan teknologi, tantangan ekonomi, tantangan situasi politik dan pemerintah, tantangan kondisi sosial budaya, tantangan demografis dan geografis, tantangan kondisi pasar tenaga kerja, tantangan para pesaing, dan tantangan globalisasi. Sedangkan tantangan internal seperti karakter organisasi atau perusahaan, serikat pekerja, sistem informasi, perbedaan individu karyawan dan sistem nilai, serta produktivitas sumber daya manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.